Melanjutkan film sebelumnya, di mana tokoh utama dalam film ini bernama Hutch atau Hachi, sempat bikin geger karena pernah berhasil membuat seorang preman langsung ciut, padahal baru melihat tato yang ada di tangannya saja. Thank you for your service. How can I help you? So any takers? Send me in the direction of this person. Pada film pertama, Hutch yang sempat ditahan pada akhirnya dibebaskan setelah membuat kekacauan sangat besar. Hal itu Hutch lakukan dalam rangka menghabisi kelompok mafia Rusia. Who the fuck are you? Me, I'm nobody. Beberapa tahun kemudian, Hachi pindah ke rumah baru bersama keluarganya untuk mulai hidup bersama. Karena kebutuhan ekonomi, Hutch pun memilih untuk kembali ke pekerjaan lamanya sebagai agen rahasia dari pemerintah Amerika. Selama ini, Hutch tidak pernah gagal dalam menjalankan misi. Makanya secara tidak langsung, pemerintah juga menjaga Hutch dari segala macam bahaya karena Hutch adalah aset negara. Pada suatu hari, Hutch diperintahkan untuk mengamankan sebuah chip dari seorang koruptor yang bersembunyi di sebuah hotel. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya si target pun terlihat akan memasuki lift diikuti oleh beberapa pengawalnya. Tak mau kehilangan kesempatan, Hutch pun langsung beraksi. Where's the card? Selesai mendapatkan chip yang dimaksud, Hutch pun sempat pergi ke basement untuk segera pulang. Akan tetapi, sesampainya di sana, Hutch tiba-tiba dihadang oleh anak buah si koruptor yang lain. Setelah menghabisi semua anak buah si koruptor, Hutch melihat sebuah iklan berisi tiket promo untuk memasuki wahana bermain bernama Plamerville. Hutch pun tersenyum dan dalam hati, ia ingin mengajak seluruh keluarganya berlibur ke sana. Karena kebetulan juga, sebelum menjalankan misinya kali ini, Hutch memang sudah berjanji kepada sang istri untuk mengajak keluarga pergi berlibur selama sebulan. I'll make a plan. We should do something as a family. Yeah. Sure, Hutch. No, I can do it. 1 jam kemudian, Hutch pun menemui utusan Departemen Pertahanan Amerika yang bernama Colin untuk melaporkan kalau misinya sudah selesai. Sebelum berpisah, Hutch bilang kalau ia ingin mengambil cuti dalam 3 bulan. Mendengar hal itu, Colin bilang kalau 3 bulan adalah waktu yang lama, sehingga Hutch pun hanya diberikan waktu 1 bulan saja. Karena kedepannya masih banyak misi yang harus ia selesaikan. I'm gonna take a break. What do I need luck for? Take a break. Good luck. Pada keesokan harinya, Hutch meminta semua anggota keluarga untuk berkumpul. Di sini Hutch menayangkan sebuah video yang berisi destinasi wisata bernama Plamerville. Hutch berencana untuk mengajak keluarganya ke sana karena lagi ada promo beli 1 tiket gratis 3. This summer, drive to Plummerville because Plummerville is Plummerville. Are you sure it's still a place? Yeah, it's all there. Mendengar penjelasan ayahnya, anak sulung Hutch yang bernama Brady merasa keberatan sebab menurutnya Plamerville adalah tempat yang jelek. Mendengar hal itu, Hutch bilang kalau Plamerville adalah tempat favoritnya sejak ia masih kecil. Dan karena selain donatur dilarang mengatur, maka Brady harus terima apa yang sudah menjadi keputusannya. Dad took us on one vacation to Plummerville. You know, make some memories for you. All right, Hutch. Really? Yeah. Singkat cerita, keluarga Hutch pun menyebut sang kakek yang bernama David Mansell untuk ikut serta ke dalam liburan mereka. Grandpa! Let's do this! Beberapa jam kemudian, sampailah mereka di sebuah villa dekat dengan Plamerville.
Di sini Haj memesan sebuah kamar untuk anak-anak dan juga ayahnya, sementara ia sendiri dan juga istri akan berada di kamar lain supaya nanti malam mereka bisa mencoba banyak gaya. This is where business gets done. Yeah. You don't like it? No, I'm taking it in. But I'm happy that you're happy. Selesai membereskan barang-barang, Haj mengajak keluarganya untuk makan di sebuah restoran. Ketika masuk ke dalam, Haj pun sedikit nostalgia akan masa lalunya yang selalu senang ketika dibawa liburan ke Plamerville ini. Yo, what's up, Hutch? It's the great man sells family vacation, boy. You've seen mosquitoes bigger than this hot dog. Di tengah lamunan, Haj pun ditegur oleh seorang polisi bernama Sheriff Abel yang memperingatkan kalau di wilayah ini banyak sekali copet, sehingga akan sangat berbahaya kalau Haj kebanyakan melamun. You got a problem? Sorry, I was just thinking. Hey! Hey. Selesai makan siang, Haj dan keluarganya pergi bermain di arena Time Zone. Di sana Brady yang kebetulan bermain sendiri malah salting ketika ada 3 wanita yang sedang tersenyum kepadanya. Bermodal tiket yang ia menangkan, Brady pun mencoba mendekati salah satu dari 3 wanita tersebut. You guys want some tickets? Sure. Have a bunch. I have plenty, dude. Come on. Tak lama kemudian, seorang anak muda bernama Maxim menghampiri Brady karena ternyata wanita yang didekatinya adalah pacar Maxim. Di sini Maxim memperingatkan Brady untuk tidak lagi menggoda pacarnya jika tidak mau ia buat babak belur. Sebagai peringatan, Maxim pun lalu merusak boneka adik Brady dan tentu saja hal ini membuat Brady langsung murka. Hey, what's up? Tell me you're sorry. For what? For hitting on my girl. You're giving her tickets, man. Melihat anaknya sedang berkelahi, Haj pun mencoba melerai dan meminta maaf kepada security yang kebetulan juga berada di sana. Namun, meski sudah meminta maaf, si security terus saja mengoceh dan menyalahkan Brady. Bahkan ketika keluarga Haj akan pergi dari sana, si security malah menowel kepala anak bungsu Haj yang tentu saja Haj tidak bisa terima perlakuan tersebut. My badger. Leave it. Ouch. Ketika akan kembali ke villa, Haj yang tidak tahan memilih untuk masuk ke dalam lagi demi bisa memberikan pelajaran kepada mereka yang sudah mengusik keluarganya. I'll be right back. No, Hutch. Hutch, no. How's that feel? Singkat cerita, Haj pun kini sedang ditahan di kantor polisi. Setelah selesai memberikan keterangan, Haj pun dibawa oleh Sheriff Abel untuk menemui seseorang yang ternyata pemilik Plamerville, sekaligus ayah kandung dari Maxim bernama Martin. Dari sini kita sadar mengapa si security begitu membela Maxim karena memang Maxim adalah anak dari bosnya. Sit your ass down. You know who I am? Name's Wyatt Martin. I run this town. Nah, kamu punya urusan. Haj pun merendah diri di hadapan Martin lalu meminta maaf atas kegaduhan yang ia lakukan. Sebagai tanda perdamaian, Haj pun berjanji akan mengganti semua kerusakan yang ada. Mendengar hal itu, Martin pun langsung setuju dan meminta keluarga Haj untuk pergi dari Plamerville besok pagi. Tourists get a free pass. Son Brady messed up my son's pitching arm. Get it? I'll make my son apologize. Walk him out. Ketika Haj pergi, rupanya Sheriff Abel tidak suka kalau permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, ia langsung meminta kepada bawahannya untuk bersiap, karena besok mereka harus memberikan Haj sedikit pelajaran. I don't give a fuck what Wyatt says. Get rid of him. Pada keesokan paginya, Haj mengajak keluarganya untuk menikmati sisa waktu yang ada, sebab sore nanti mereka akan pindah ke tempat liburan yang lain. You've got an eye. Really? This is not fair. I warned you, this is a wonderland. Ketika sedang asik di arena kuda-kudaan, Haj sadar kalau dari tadi ada seorang polisi yang terus merekam posisi dan keadaan keluarganya. Oleh karena itu, Haj pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya menaiki wahana keliling danau. Di sini Haj memilih untuk tidak ikut dengan alasan kalau ia akan mengawasi mereka dari pinggir saja. Well, you're not coming? I'll see you at the park. What? Ketika keluarganya menyusuri danau, Haj tiba-tiba dihampiri oleh anak buah Sheriff Abel. Dengan segera, Haj pun memancing mereka dengan menaiki perahu yang lain. Awalnya, baik Haj maupun anak buah Sheriff Abel sama-sama menahan diri.
Akan tetapi, ketika semua penumpang diminta menggunakan earphone, disitulah kedua belah pihak terlibat dalam perkelahian yang sangat brutal. Di tengah perkelahian, Hutch pun mencoba untuk mengajak lawannya berdamai saja. Akan tetapi, anak buah Abel ternyata tidak peduli sehingga jari Hutch pun tak sengaja terpotong dan ia langsung terjebur ke dalam danau. Cool it, man. Cool it. Talk to me, okay? You motherfucker! Melihat Hutch yang tenggelam, membuat anak buah Abel berpikir kalau Hutch sudah berhasil mereka buat tewas. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, Hutch kembali muncul dan inilah pembalasan yang ia lakukan. Selesai menghabisi anak buah Sheriff Abel, Hutch pun menghubungi Colin untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi di Plamerville, sehingga tempat itu kini banyak dipenuhi oleh polisi bejat dan juga preman sok jagoan. Colin pun akhirnya menjelaskan kalau Plamerville sekarang berada di wilayah kekuasaan seorang mafia bejat bernama Ledina. Ia menjalankan banyak bisnis haram seperti distribusi koka, sabu, dan juga senjata ilegal. Sehingga tidak heran kalau polisi yang bertugas di sana memiliki perilaku yang sama bejatnya karena mereka pasti bekerja di bawah perintah Ledina. Lebih lanjut lagi, Colin pun meminta kepada Hutch untuk fokus berlibur saja dan tidak usah mengurusi Ledina. A unique individual called Lendina. Lendina. I'll give you a lead, but hear me on this. You're on your own, Hutch. Selesai menghubungi Colin, Hutch pun menghubungi saudaranya yang bernama Harry untuk menanyakan di manakah markas Ledina saat ini. Nah, kalian masih ingat kan dengan Harry yang di film pertama begitu lihainya memainkan senjata? Mendengar pertanyaan Hutch, Harry pun memberitahu di mana lokasi persis markas Ledina dan menanyakan apa urusan Hutch dengannya. Hutch pun lalu menjelaskan kalau liburan keluarganya telah diganggu oleh antek-antek Ledina, sehingga ia berniat untuk memberikan mereka sedikit pelajaran. Mendengar hal itu, Harry dengan santainya menjawab kalau Hutch butuh bantuan maka ia akan datang segera. Hey, you remember Plummerville? I came back here, and Plummerville just isn't as friendly as I remember it to be. It's an old trade route used since the bootlegging days. Dari sini, Sin kemudian memperkenalkan kita pada sosok Ledina. Hari itu, ia terlihat sedang menelpon Martin untuk menagih hutangnya yang sudah jatuh tempo. Akan tetapi, karena Martin belum bisa membayar utangnya, Ledina yang kesal pun langsung menutup telepon. My father's debt is all paid up. By my calculations, the debt will never be paid off. Well then, we'll see. Hello? Setelah itu, Ledina pun menghubungi Sheriff Abel dan memerintahkannya untuk menculik anak Martin yang tak lain dan tak bukan adalah Maxim. Rencananya, Ledina akan menahan Maxim sebagai jaminan agar ayahnya mau melunasi hutang. Sheriff, I need to make sure Wyatt hasn't forgotten who he works for. Take something that really matters to him. Got it. Tak butuh waktu lama, Sheriff Abel dan beberapa anak buah Ledina terlihat sudah berhasil menculik Maxim dan menahannya di markas mereka. Well, you guys see what's in here? Is the special thing the boss lady asked for. Wyatt's spoiled son. Di sisi lain, Hutch sendiri sedang dalam perjalanan menuju markas Ledina, berbekal informasi yang dia dapat dari Harry. Sesampainya di sana, Hutch langsung menyiramkan bensin ke tumpukan uang milik Ledina, dan tentu saja hal ini memancing kemarahan dari Sheriff Abel yang kebetulan masih berada di sana. hey, fellas. The fuck? Alice said I could torch this money and go up in a flash. So then what the fuck do you want? Melihat Sheriff Abel yang ngegas, Hutch pun mengancam kepada si Sheriff untuk tidak lagi mengusir keluarganya. Dan apabila si Sheriff tidak mengindahkan peringatan ini, maka ia tidak akan segan untuk menghabisi si Sheriff sekalipun ia adalah polisi. Are you fucking kidding me? Plummerville was A-okay before you showed up. You know, I could so easily kill you right now. Go. Get the fuck out of here. Sebelum Hutch pergi dari sana, rupanya Maxim tiba-tiba memberontak dan meminta tolong untuk diselamatkan. Hutch yang melihat hal ini langsung merasa tidak tega, sekalipun Maxim pernah berselisih dengan anaknya. Alhasil, Hutch pun langsung berubah pikiran dan dengan brutal, ia pun mulai menghabisi Sheriff Abel dan semua anak buahnya.
Setelah Maxim berhasil diselamatkan, Hutch pun berniat pergi kabur dari sana. Dan agar si sheriff tidak mengejarnya, Hutch langsung membakar semua uang milik Ledina. Every day. Singkat cerita, Ledina pun mendapatkan informasi kalau markas tempat ia menyimpan uangnya kini sudah habis terbakar. Selain itu, ia juga dapat laporan kalau pelakunya adalah seorang pria dan ia menyelamatkan Maxim. Atas informasi inilah, Ledina pun mengira kalau semua ini adalah ulah dari Martin. Dengan penuh rasa kesal, Ledina pun bersumpah akan meratakan Plamerville sampai tak bersisa. Who is this zealot? There is one oddity. Jesus fucking Christ! Does nobody play by the rules anymore? Who the fuck you are, but you crossed a line, asshole. Masih dalam kondisi emosi jiwa, tiba-tiba Ledina ditelepon oleh Sheriff Abel yang ternyata berhasil selamat. Di sini si Sheriff meminta maaf karena ulahnya markas Ledina sekaligus uangnya sudah habis terbakar. Mendengar hal itu, Ledina cuma bilang kalau Sheriff Abel hanya perlu menunggu hukuman darinya. What do you know about this threat? You might want to bring some others, all right? How many of your... Shut the fuck up. I'm on my way. Beralih ke Hutch yang kini kembali ke keluarganya yang sudah pindah ke sebuah rumah kontrakan yang lokasinya masih tidak jauh dari Plamerville. Di sini Hutch pun memberitahu kalau barusan ia sudah membuat masalah demi menyelamatkan Maxim. Hey son, everybody good? Oh, everybody's doing great. I brought him here, so be cool. Good? Yeah. Melihat suaminya yang datang membawa masalah, istri Hutch pun langsung marah. Karena gara-gara kelakuan suaminya, liburan yang seharusnya menyenangkan kini menjadi penuh dengan ketegangan. Tak punya pilihan lain, Hutch pun meminta maaf lalu memohon kepada istrinya untuk sebentar stay di kontrakan ini, karena ia akan pergi untuk menyelesaikan semua urusan. Broke the promise. I have control over this. You don't tell me what to do. And you're my guy. So go fix that shit. Singkat cerita, Hutch pun kembali ke Plamerville untuk menemui Martin. Akan tetapi, sesampainya di sana, Hutch malah diserang oleh Martin yang sekarang sedang mabuk-mabukan karena stres soal tagihan dan anaknya yang sekarang masih diculik. Fuck you, me, my safe! No, you don't understand. From Mandina! We want the same things. Setelah berhasil menenangkan Martin, Hutch pun memberitahu kalau Maxim sudah berhasil ia selamatkan dan kini berada di rumah aman. Mendengar hal itu, Martin pun berterima kasih kepada Hutch dan berjanji akan memberikan akses gratis seumur hidup kepada keluarganya untuk berlibur di Plamerville. You burned all of it? Yep. I saved your son. Thanks. Selesai berterima kasih, Martin pun bilang kalau Ledina tidak mungkin akan diam begitu saja. Sudah dipastikan cepat atau lambat ia akan datang ke Plamerville untuk melakukan balas dendam. Oleh karena itu, Martin pun mengatakan akan membantu Hutch untuk bisa menghadapi Ledina menggunakan semua uang yang ia miliki. Hal ini ia lakukan sebab Martin sendiri sudah lama muak karena 3 tahun terakhir ia terus-terusan diperas lewat utangnya. Diketahui kalau sebenarnya utang Martin sudah lunas sejak lama. Akan tetapi, Ledina terus menaikkan bunganya agar urusan mereka tidak pernah selesai. I know what you mean. Backstabbing son of a bitch. I will not let my son be forced into this. Selesai mengobrol, Martin pun mengajak Hutch ke gudang yang berisikan beberapa senjata milik security dan juga bahan peledak yang biasa digunakan untuk pertunjukan. My dad planned to fight Lindina. Selesai dari gudang, Martin pun meminta kepada seluruh pengunjung untuk segera pergi. Sementara di saat yang bersamaan, Ledina pun kini juga sedang bersiap bersama pasukannya untuk meratakan Plamerville. Ketika Plamerville sudah kosong, saudara Hutch dan juga ayahnya akhirnya tiba untuk membantu Hutch. Mereka mengatakan kalau sudah beberapa bulan belakangan, mereka rindu untuk beraksi bersama. Mendengar hal itu, Hutch pun berterima kasih pada mereka, lalu mengajak mereka semua untuk memasang berbagai jebakan sebelum Ledina datang. Beralih ke Ledina yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju Plamerville. Di dalam mobil, Ledina pun berpesan kepada bodyguardnya untuk menyuruh Sheriff Abel agar turun terlebih dahulu dan menyuruh Martin menyerah.
fun. Take a team and go there. And Kartush. Yes. Singkat cerita, sesampainya di sana, rombongan Ledina pun disambut oleh Hutch dan juga Martin. Sesuai arahan Ledina, Sheriff Abel pun turun terlebih dahulu dan mengatakan kalau sebaiknya Hutch dan juga Martin menyerah saja, karena mereka saat ini sudah kalah jumlah. For long enough. So from now on, I'm the fucking man. And this is mine. What if we say no? Karena permintaan menyerahnya tak digubris, Sheriff Abel pun berbalik arah dan hal ini membuat Ledina marah. Seketika itu juga, ia memerintahkan semua pasukannya untuk turun menghabisi Hutch, Martin, dan juga Sheriff Abel. Take him out. Copy that. Di sisi lain, keluarga Hutch yang mendengar suara tembakan dan juga ledakan dari Playmoreville seketika langsung merasa khawatir. Istri Hutch yang awalnya menunggu dengan harap-harap cemas, pada akhirnya memutuskan untuk menyusul ke sana guna memastikan kondisi suaminya. Kids, I'm gonna go for a walk. Have fun. What? Okay, tie game. Kembali ke Playmoreville, di mana sekarang hampir semua anak buah Ledina berhasil Hutch habisi. Tak lama berselang, Ledina dan dua pengawalnya pun tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Hutch. Karena sudah kehabisan banyak tenaga, Hutch pun bisa berhasil dikalahkan. Dan ketika Ledina memerintahkan pengawalnya untuk menghabisi Hutch, tiba-tiba ada bantuan datang dari Martin. You're gonna lose everything. Cause you fucked with the wrong bitch. Take him out. I'm bored with him. Tembakan dari Martin berhasil menghabisi dua pengawal Ledina. Melihat pengawalnya yang tewas, Ledina pun murka dan langsung melempar pisau ke bahu Martin dan memilih untuk menghabisi Hutch dengan tangannya sendiri. Namun baru saja ia mau mengeksekusi Hutch, tiba-tiba... You need a lesson, asshole. Fuck your memories. Fuck your family. Nah, rupanya yang menembak barusan adalah istri Hutch yang memang sengaja datang untuk memastikan keselamatan suaminya. Di sisi lain, ayah Hutch yang mengira kalau pertempuran masih belum usai, tiba-tiba langsung meminta semua orang untuk loncat ke dalam kolam, sebab ia akan meledakkan Playmoreville menggunakan TNT yang memang sudah disiapkan sebelumnya. Di sisi lain, Harry yang kini berada di kontrakan menyaksikan ledakan di Playmoreville bersama anak-anak Hutch. Yeah, just another massive vacation. Singkat cerita, Hutch dan juga istrinya kini ditahan oleh agen FBI. Kehancuran Playmoreville dinilai sebagai kejahatan serius sehingga urusan ini langsung ditangani oleh pihak mereka. Di tengah interogasi, kedua agen itu tiba-tiba dihubungi oleh atasannya yang memerintahkan agar mereka segera membebaskan Hutch. Nah, sama seperti di film pertama, di sini kedua agen itu pun dibuat penasaran siapakah Hutch sebenarnya. You're free to go. Get the keys. Hutch, after this vacation, we need a vacation. Tamat, film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat dan dilimpahkan rezeki yang sangat banyak. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar tentang film Nobody 2 ini. Dan salam barbarian.